Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke topik kali ini, kita hiburan dulu. Kita joget dulu biar tambah asik. Kang Kumis di YouTube hadir berbagi cerita, tips rumah tangga, bahagia bersama. Jangan sampai pasangan pergi tanpa kata. Deteksi dini, jaga cinta selamanya. Ciri-ciri selingkuh, ayo kita kenali. Jangan pura-pura, nanti hati jadi geli. Cinta butuh jaga, bukan jamak janji. Tips dari Kang Kumis, bikin cinta abadi. Istri senyum-senyum tapi tanpa alasan, HP disembunyikan, oh jangan abaikan. Jaga hati pasangan, jangan cuek di rumah. Kang Kumis bilang cinta itu kerja sama. Ciri-ciri selingkuh, kenali. Jangan pura-pura, nanti hati jadi geli. Cinta butuh jaga, bukan jamak janji. Tips dari Kang Kumis, bikin cinta abadi. Ngobrol tiap malam, jangan cuma main game. Perhatian kecil itu bikin hubungan adem. Kang Kumis bilang, jangan kasih celah. Cinta bahagia jauh dari resah. Pasangan selingkuh, oh jangan sampai. Ikuti tips Kang Kumis, biar cinta tetap ramai. Rumah tangga bahagia pasti bisa. Kang Kumis jadi solusi hidup penuh tawa. Kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa saja sih dampak perselingkuhan yang akan dirasakan oleh seseorang ketika ketahuan selingkuh oleh pasangan. Nah, hal ini bisa saja terjadi pada suami ataupun istri ya, tergantung siapa yang berselingkuh lalu ketahuan. Nah ini Kang Kumis ingin bahas mengenai dampak yang akan dirasakan oleh seseorang jika ketahuan selingkuh. Nah, ini penting ya karena secara psikologis ini butuh pengembalian suasana. Ini butuh waktu yang cukup lama ya untuk kembali move on seperti sebelumnya ya. Jadi ini kita akan lihat dari sisi psikologisnya yang hal-hal yang akan dirasakan oleh seorang istri ataupun suami jika ketahuan selingkuh ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga dukung terus channel Kang Kumis ya. Dan juga Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Hal yang pertama yang dirasakan, hal ini memang tidak bisa dikesampingkan, yaitu adanya rasa malu ya, malu terhadap tetangga,
malu terhadap keluarga, malu terhadap saudara-saudaranya. Ini adalah hal yang paling utama akan dirasakan ketika seseorang kepergok melakukan perselingkuhan. Bahkan dalam pikiran kita ini akan selalu kurang baik sangka pada lingkungan sekitar, ya. Artinya bisa jadi ketika kita lewat, orang tersebut sedang kumpul-kumpul, belum tentu sedang membicarakan kita. Namun karena pikiran kita sudah tersugesti ke arah itu, maka seseorang ini akan berpikir, jangan-jangan itu lagi ngomongin saya. Padahal belum tentu, ya. Ini adalah hal yang akan dirasakan ketika seseorang ini sudah kepergok melakukan perselingkuhan, ya. Maka hal terpenting di sini adalah jaga keharmonisan rumah tangga dan jauhi perselingkuhan, ya. Yang kedua, hal yang akan dialami adalah kekosongan, ya. Kekosongan ini adalah hal yang sangat lumrah, ya. Pikiran kita tidak tahu lagi harus berpikir apa karena kondisi tersebut, ya. Kekosongan ini adalah ditimbulkan oleh adanya rasa takut yang cukup tinggi, ya. Yaitu takut kehilangan cinta dari pasangan kita, takut dibohongi oleh pasangan kita, takut ditinggalkan oleh pasangan kita, ya. Karena memang sebagian besar, diakui atau tidak, ketika melakukan perselingkuhan ini sebenarnya masih cinta dengan pasangan, ya. Tapi itulah uniknya godaan. Pada saat seseorang tergoda ini biasanya berpikir pendek dan beranggapan bahwa ia tetap bisa menutupi perselingkuhannya. Namun kembali lagi bahwa sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh dua suatu saat, ya. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini bahwa perselingkuhan itu akan selalu terulang, ya. Kenapa demikian? Nah, ketika sekali melakukan perselingkuhan aman, maka ia akan melakukannya lagi dan terus melakukannya lagi, ya. Karena ini adalah godaan. Nah, karena pada saat awal melakukan ia merasa aman, bahwa ia merasa mampu menutupi perselingkuhannya sampai kapan saja, ya. Namun namanya orang tidak seperti itu, ya. Karena siapa tahu di balik kita dalam melakukan perselingkuhan ini ada mata di mana-mana yang kita tidak pernah tahu, ya. Karena di dalam pikiran kita ini sudah terbungkus oleh rasa nafsu, sehingga apa yang kita anggap sudah sangat aman, padahal itu adalah hal yang terceroboh, ya, yang sedang Anda lakukan. Ini penting untuk harus kita pahami sama-sama, ya. Lalu yang ketiga, ini rasa posesif. Ini akan selalu hadir di setiap waktu selama kondisi betul-betul belum move on, belum kembali semula. Padahal ini butuh proses panjang karena perselingkuhan adalah hal yang paling melukai pasangan dari sisi rasa, ya. Nah, kenapa kita posesif? Tentunya kita juga punya rasa takut jangan-jangan pasangan kita melakukan hal yang sama. Sehingga di situ terus mulai tumbuhlah rasa cemburu terhadap pasangan kita. Karena bentuk rasa takut itu, ya, dari besarnya tingkatan rasa posesif yang tertanam dalam diri seseorang, ya. Lalu yang keempat, ini yang sebetulnya sangat saya saya sayangkan, ya. Saya khawatirkan karena di sini yang keempat adalah depresi. Depresi ini ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, ya. Ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisik, ya. Seperti misalnya jantung, lalu kemudian penyakit MAH dan lain sebagainya. Karena ketika seseorang depresi secara psikologis, mereka akan jauh dari makanan, ya. Lalu kemudian nggak mau makan, susah tidur, ya. Ini kan akan berdampak kepada penyakit fisik ketika itu tidak segera dikendalikan. Makanya ketika sedang mengalami itu, kita harus ikhlas terima kenyataan dan kita harus mampu menunjukkan bahwa kita bisa kembali baik, ya. Karena orang yang baik bukan berarti orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik adalah orang yang selalu berusaha memperbaiki kesalahan, ya. Nah, sahabat, itulah 4 dampak yang akan dirasakan ketika seseorang ketahuan melakukan perselingkuhan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata
Salam harmonis bersama Kang Kumis dan jangan lupa saksikan terus ya video lain di channel Kang Kumis dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.